Oke, kali ini kita akan membahas mengenai suplemen makanan. Suplemen makanan itu sendiri bukan obat ya. Produk ini dapat dibeli bebas, namun hanya dikonsumsi jika diperlukan. Misalnya dalam keadaan sakit. Kemudian sangat disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker terkait penggunaan suplemen. Kemudian, perhatikan legalitas suplemen yang hendak kita beli atau gunakan. Suplemen yang boleh beredar di Indonesia adalah yang terdaftar pada BPOM. Nomor registrasinya berkode BPOM SI atau suplemen impor, atau BPOM SD atau untuk produksi lokal. Kemudian website yang dapat digunakan untuk cek legalitas produk adalah http://chatbackpom.pom.go.id. Kemudian selanjutnya, perhatikan cara penyimpanan yang dianjurkan. Umumnya disimpan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya, dan tidak lembab. Perhatikan pula tanggal kadaluarsa pada kemasan. Perhatikan pula penampakan fisik dari suplemen yang hendak digunakan. Jika ada perubahan warna, bau, atau rasa, sebaiknya tidak lagi digunakan. Kemudian yang keempat, perhatikan aturan pakai setiap akan menggunakan suplemen. Jangan menggunakan melebihi dosis yang dianjurkan kecuali ada arahan dari dokter. Kemudian beberapa produk suplemen dapat berinteraksi dengan obat. Misalnya suplemen yang mengandung mineral seperti kalsium dan besi dapat berinteraksi dengan tetrasiklin, suatu antibiotik. Secara umum, suplemen dapat diminum 1-2 jam setelah minum obat tersebut. Anda dapat menanyakan pada apoteker atau dokter tentang cara pakai obat dan suplemen. Hati-hati bila sedang menggunakan obat, mempunyai masalah kesehatan atau menderita penyakit tertentu, mempunyai riwayat alergi, sedang diet khusus, sedang hamil, merencanakan hamil, atau menyusui. Beberapa bahan yang terdapat dalam produk suplemen dapat menimbulkan efek samping seperti reaksi alergi, gangguan lambung, sakit kepala, dan menimbulkan kecemasan. Perhatikan dengan seksama jika mengalami efek seperti itu dan segera hentikan penggunaan suplemen tersebut. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai suplemen makanan. Suplemen makanan itu sendiri bukan obat ya. Produk ini dapat dibeli bebas, namun hanya dikonsumsi jika diperlukan. Misalnya dalam keadaan sakit. Kemudian sangat disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker terkait penggunaan suplemen. Kemudian perhatikan legalitas suplemen yang hendak kita beli atau gunakan. Suplemen yang boleh beredar di Indonesia adalah yang terdaftar pada BPOM. Nomor registrasinya berkode BPOM SI atau suplemen impor, atau BPOM SD atau untuk produksi lokal. Kemudian website yang dapat digunakan untuk cek legalitas produk adalah http://chatbackpom.pom.go.id. Kemudian selanjutnya, perhatikan cara penyimpanan yang dianjurkan. Umumnya disimpan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya, dan tidak lembab. Perhatikan pula tanggal kadaluarsa pada kemasan. Perhatikan pula penampakan fisik dari suplemen yang hendak digunakan. Jika ada perubahan warna, bau, atau rasa, sebaiknya tidak lagi digunakan. Kemudian yang keempat, perhatikan aturan pakai setiap akan menggunakan suplemen. Jangan menggunakan melebihi dosis yang dianjurkan kecuali ada arahan dari dokter. Kemudian beberapa produk suplemen dapat berinteraksi dengan obat. Misalnya suplemen yang mengandung mineral seperti kalsium dan besi dapat berinteraksi dengan tetrasiklin,
suatu antibiotik secara umum. Suplemen dapat diminum 1-2 jam setelah minum obat tersebut. Anda dapat menanyakan pada apoteker atau dokter tentang cara pakai obat dan suplemen. Hati-hati bila sedang menggunakan obat, mempunyai masalah kesehatan atau menderita penyakit tertentu, mempunyai riwayat alergi, sedang diet khusus, sedang hamil, merencanakan hamil, atau menyusui. Beberapa bahan yang terdapat dalam produk suplemen dapat menimbulkan efek samping seperti reaksi alergi, gangguan lambung, sakit kepala, dan menimbulkan kecemasan. Perhatikan dengan seksama jika mengalami efek seperti itu dan segera hentikan penggunaan suplemen tersebut.